Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk mereview saham-saham yang teman-teman kita di channel Telegram untuk kita bantu review, teman-teman. Jadi di sini saya akan menganalisa secara technical analisis saham-saham yang teman-teman kita untuk bantu kita review. Nah, kita akan langsung saja ke charting tools kita. Untuk yang pertama kali, tentu seperti biasa, kita akan mencoba melihat indeks kita terlebih dahulu, teman-teman. Kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saya mungkin tidak perlu banyak berbicara tentang indeks kita, karena seperti yang saya sampaikan, indeks kita seperti biasa tidak kemana-mana, masih sideways, masih berada di area bottom dan topnya, dan sekarang dia masih berada di pivot di antara itu, teman-teman. Dia masih ada di pivotnya. Jadi ya, dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, lebih baik kita mencari saham-saham yang berada di monzone atau daerah bottomnya saja. Saya tidak menyarankan ketika kita trading dengan indeks kita yang seperti ini, kita mencoba buy on breakout, teman-teman. Sangat berisiko. Karena sudah berapa kali kita mencoba metode itu dengan indeks kita yang seperti ini, ujung-ujungnya false break terus. Jadi lebih baik kita mencari saham-saham yang sedang berada di area demon zone atau bahkan sedang membentuk pola di area-area bottomnya, teman-teman. Oke, kita akan langsung saja mereview saham-saham yang teman-teman kita request. Yang pertama, kita akan membahas saham BBHI, teman-teman. Nah, untuk saham BBHI sendiri, teman-teman dapat perhatikan, saya akan hapus. Kita akan ulang kembali analisanya, teman-teman. Kita akan ulang kembali supaya teman-teman dapat mengerti analisa yang akan saya sampaikan di video ini. Untuk BBHI sendiri, teman-teman ketahui bahwasanya dia telah terjadinya right issue, yang dimana banyak investor-investor institusi yang tertarik dengan saham BBHI ini. Dan juga teman-teman juga ketahui bahwasanya right issue mereka sangat berhasil, yang dimana mereka mempunyai penawaran yang sangat menarik untuk right issue-nya, teman-teman. Sangat menarik, yang dimana harga induknya cukup tinggi dan harga right-nya sangat murah, sehingga itu menjadi perhatian bagi banyak investor. Jadi untuk BBHI sendiri sebenarnya secara medium term atau long term menjanjikan secara investing ke depannya, karena banyak institusi yang tertarik dengan saham ini. Tetapi teman-teman harus kembali pikirkan, ingat, kita sedang trading, jadi perhatikan ketika kita trading, teman-teman harus menggunakan namanya technical analysis. Teman-teman harus menggunakan technical analysis, yang dimana kita tentu membaca psikologi pasar, harga mau kemana. Kita harus melihat structure marketnya seperti apa, dan melihat pergerakan price movement-nya mau kemana, gitu teman-teman. Nah, untuk BBHI sendiri, seperti yang teman-teman lihat di layar, di charting tools kita, BBHI sedang bermain di area demon zone-nya, teman-teman. Dia masih berada di area demon zone-nya, dia belum kemana-mana, dan dia belum membuat higher high baru, dan dia juga belum membuat lower low baru, teman-teman. Dia belum membuat lower low baru. Jadi dengan hal yang seperti itu, kita bisa dapat asumsikan bahwasanya dia masih sideways dalam arti kata juga dia sedang istirahat, teman-teman. Dia masih istirahat, tapi teman-teman dapat perhatikan range dia untuk bergerak itu cukup gede, sekitar 10-11% area tektok base-nya ini, teman-teman. Jadi dia sedang membentuk base. Teman-teman harus perhatikan area high-nya, yang dimana apabila dia membreakout area high-nya ini, dia akan lanjut kembali kenaikannya, dia akan melanjuti kembali trennya, dan juga teman-teman harus perhatikan area low-nya juga, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan area low-nya juga, yang dimana apabila dia juga membreakout, dia akan turun ke bawah. Jadi untuk BBHI sendiri, teman-teman bisa mencoba tektok-tektoknya. Perhatikan aja, ketika dia mendekati area-area 5.400, teman-teman bisa beli, teman-teman bisa jual di area 6.100 gitu. Jadi untuk BBHI sendiri secara structure marketnya dia masih istirahat, dia sedang membentuk base atau konsolidasi. Teman-teman tinggal perhatikan apakah dia akan membreakout area top dia atau resisten dia, atau breakout area support dia, teman-teman. Jadi untuk BBHI sendiri, apabila teman-teman mau mencoba tektok bisa aja. Yang penting teman-teman perhatikan area supportnya itu di 5.400.
Jadi dia tidak boleh close breakout di bawah itu, teman-teman. Dia tidak boleh breakout di bawah itu. Karena kalau dia breakout di bawah itu, tandanya dia akan drop gitu. Berarti dia jatuhnya drop base drop gitu, bukan rally base rally lagi. Nah, jadi yang penting untuk BBHI, teman-teman perhatikan aja area support dan resistennya. Secara overall dia masih istirahat dulu sahamnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas saham BABP, teman-teman. Sorry. Untuk BABP. Nah, untuk BABP sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini dia membuat low dan di sini dia telah membreakout, dia mencoba retest dan gagal. Sebenarnya ketika di sini kita sudah asumsikan dia akan drop lagi, teman-teman. Dia akan drop lagi. Tetapi di perdagangan hari ini dia dikembalikan ke atas. Dia dikembalikan di atas 149, teman-teman. Dan itu menjadi suatu yang bagus untuk structure BABP ini. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, apakah teman-teman bisa spekulasi di saham ini? Bisa aja, teman-teman. Bisa aja. Tetapi ingat, tidak sekarang. Tidak di open market di harga 156. Kenapa? Risikonya sangat gede, teman-teman. Risikonya itu sangat gede. Jadi untuk BABP sendiri, teman-teman bisa perhatikan area-area supportnya, teman-teman. Seperti yang saya katakan, teman-teman. Selagi indeks kita masih belum kemana-mana, lebih baik kita fishing bottom aja. Kita fishing bottom, kita perhatikan saham-saham yang sedang berada di area support atau dia membentuk pola Quasimodo. Itu adalah area-area yang bagus untuk kita coba masuk dan manfaatkan reboundnya, teman-teman. Gitu. Jadi untuk BABP sendiri, teman-teman bisa perhatikan di level harga sekitar 150. Itu adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk di saham BABP nih gitu. Tetapi saya tidak menyarankan di harga open market di perdagangan hari besoknya teman-teman masuk. Saya tidak sarankan. Kenapa? Risikonya cukup gede. Tunggu dulu dia retest ke level harga 150, teman-teman bisa melakukan spekulasi gitu. Cukup stop lossnya di bawah 150 aja, teman-teman, sekitar 148 atau 145 gitu, teman-teman. Nanti kalau seandainya dia close, bisa jadi dia masuk ke area supportnya 142, teman-teman bisa buyback lagi gitu. Untuk BABP sendiri sih secara structure marketnya oke. Yang dimana saya tandakan ini adalah kita bisa asumsikan itu menjadi suatu false break dia. Kita berharap dia mampu bertahan di atas 150. Kita berharap dia bertahan di atas 150. Ketika dia mencoba retest di 150, teman-teman bisa lakukan spekulasi. Ingat ya, teman-teman, spekulasi yang dimana teman-teman harus gunakan dana yang terukur. Yang apabila dia menjebol area 149 yang telah kita buat tandai ini, teman-teman wajib keluar dulu. Misalnya dia close di 148, teman-teman keluar dulu. Lakukan pembatasan risiko gitu. Jadi area base entry untuk BABP spekulasi itu di level harga 150. Teman-teman bisa watchlist untuk saham ini. Kenapa? Kalau dia bergerak sih range-nya cukup gede, teman-teman. Dia cukup gede untuk naiknya gitu. Oke, itu untuk BABP. Secara overall dia masih downtrend. Secara overall dia masih downtrend. Jadi dengan kondisi yang sekarang kita hanya bisa manfaatkan untuk rebound-reboundnya aja. Besar kemungkinan dia akan mengejar 165, teman-teman. Jadi tunggu dia masuk 150, kita jual bisa di 165 gitu. Oke, itu untuk BABP. Selanjutnya kita akan membahas saham Doit. Untuk saham Doit sendiri, teman-teman dapat perhatikan secara structure market juga dia masih downtrend. Di sini teman-teman kita coba tarik dari channel trend lainnya dari high 1 ke high 2, higher high-nya ini ke higher low-nya, lower high-nya ini ke lower high. Kita coba lihat teman-teman, dia di breakout dengan candle sangat impulsif dan sekarang dia mencoba koreksi di perdagangan hari ini, dia ditutup minus 4,55% di level harga 252. Nah, untuk Doit sendiri mungkin teman-teman pasti ada yang buy on breakout di saham ini. Tetapi lihat teman-teman, dia naiknya sangat signifikan. Sebenarnya ketika dia buy on breakout itu, teman-teman harus perhatikan. Misalnya dia breakout di channel trend line-nya ini kan ada di 252 tuh, ya kan? Ketika dia breakout di 256, di situ teman-teman bisa spekulasi buy on breakout-nya. Terlepas dia belum close gitu. Kenapa? Takutnya dia naik ke atas. Tapi ingat ketika teman-teman masuk di 256, rupanya dia di-reject, teman-teman. Di-rejectkan kembali ke bawah, di bawah channel trend line-nya. Tandanya kan false break tuh. Dia meninggalkan shadow kan. Nah, di situ teman-teman wajib cut loss gitu, teman-teman. Jadi ada metode yang teman-teman harus mengerti sistem buy on breakout. Bisa dia close ketika di sesi perdagangan teman-teman masuk, atau ketika dia breakout di sesi perdagangan area channel trend line-nya, teman-teman bisa ikut dorong harganya. Tetapi ingat ketika sistem seperti itu,
ketika di close perdagangan rupanya ada false break, teman-teman wajib keluar lagi. Gitu, teman-teman. Itu sistem buy on breakout. Nah, sekarang kondisinya dia akan mencoba meretest area channel trendline-nya nih, teman-teman. Dia sudah sekali meretest area channel trendline-nya ini, teman-teman dapat lihat. Dan sekarang dia kembali diturunkan minus 4,55%. Nah, teman-teman dapat perhatikan ketika teman-teman mencoba bertanya di mana sih area spekulasi yang bagus untuk saham duit ini adalah area yang bagus, teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan area yang saya tandain ini adalah area yang bagus yang bisa teman-teman bisa manfaatkan untuk mencoba spekulasi di saham ini, teman-teman. Gitu. Jadi untuk stop loss-nya cukup sebentar ya 240, jadi cukup stop loss-nya di bawah 240 aja. Di sekitar 236 gitu. Jadi apabila di perdagangan dia close di harga 236, teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan resiko, teman-teman. Gitu. Jadi area yang bagus itu di level harga 240 sampai 248. Jadi ketika teman-teman bertanya di mana sih area yang bagus untuk masuk di duit itu adalah area yang bagus. Kenapa? Itu adalah namanya area Quasimodo, teman-teman. Jadi ketika teman-teman pelajari area Quasimodo itu adalah area-area yang bagus yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk rebound-nya gitu. Kalau seandainya dia break di level 236, besar kemungkinan dia akan menuju 230, itu adalah area support kuatnya. Yang dimana dia tidak boleh membreakout area 230 apabila dia membuat breakout 230 itu, tandanya dia membuat low baru atau dia membuat lower low baru. Dan itu sangat buruk untuk structure market saham duit ini. Gitu. Jadi untuk duit sendiri teman-teman dapat perhatikan di level harga 240 sampai 248 itu adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk. Dengan candle yang seperti ini saya sarankan masuk ke level harga 244 atau 240 aja teman-teman masuknya. Gitu. Di situ ketika memasuki area itu teman-teman dapat melakukan namanya spekulasi. Oke, itu aja untuk duit. Sekarang kita akan membahas saham BBTN, teman-teman. Saham BBTN. Nah, untuk BBTN sendiri, teman-teman dapat perhatikan, saya sudah tandai, saya ulang lagi analisanya, teman-teman. Saya akan ulang lagi. Di sini dia bearish, teman-teman. Di sini dia mencoba uptrend, dan di sini dia koreksi, teman-teman dapat perhatikan. Ini adalah high dia terakhir ketika dia membuat uptrendnya, teman-teman. Ini adalah high terakhir dia, dan ini adalah false break dia, teman-teman. Ini dia false break. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah high, tetapi dia false break. Ini adalah area false break dia. Yang dimana tandanya, key level dia itu ada di 1840. Itu adalah key level penting dia. Nah, ini adalah low terakhir yang dia buat, teman-teman. Ini adalah low terakhir yang dia buat. Yang dimana dia tidak boleh melewati area 15555 ini. Jadi untuk BBTN sendiri, apabila teman-teman bertanya sih untuk area masuk belum waktunya, lebih baik teman-teman tunggu dia masuk area supportnya ini, teman-teman. Mending teman-teman tunggu dia memasuki area ini 155 sampai 1600 itu adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk. Dengan kondisi sekarang saya belum sarankan untuk spekulasi dengan kondisi yang sekarang. Gitu. Lebih baik teman-teman tunggu dia memasuki area supportnya ini, atau lebih baik tunggu dia breakout area resistannya, teman-teman. Dia breakout area resistannya, perhatikan dia retest, dia mampu bertahan di atas itu, baru teman-teman bisa masuk untuk saham BBTN ini. Sekarang sih saya belum sarankan, kenapa? Teman-teman perhatikan dia masih berada di area pivot harga ini. Dia masih berada di area pivot harga ini. Saya tidak sarankan teman-teman masuk di area-area yang pertengahan seperti ini, teman-teman. Saya tidak sarankan. Mending tunggu dia retest dulu, retest ke area-area sini, baru teman-teman bisa coba ikut dan jual di area resistennya gitu. Jadi tunggu aja, teman-teman. Kita lihat loh ada range berapa persen dia turun. Kalau untuk ke Fibo-nya dia ada sekitar 3,5%, ke area supportnya sekitar 5%. Jadi teman-teman dapat perhatikan area Fibo juga bisa perhatikan, area support bawahnya juga teman-teman bisa perhatikan. Jadi tunggu dulu dia pembentuk structure marketnya seperti apa, teman-teman. Bisa jadi ketika ke 1630 dia mampu bertahan di area-area itu, kita perhatikan apakah dia mampu bertahan, di situ teman-teman bisa coba masuk gitu. Jadi untuk sekarang BBTN wait and see aja dulu, kita lihat strukturnya seperti apa. Tapi bagi teman-teman yang udah masuk di harga bawah, yang di harga 15.555 ini, ya udah hold aja sahamnya, teman-teman. Hold aja, ya tunggu pergerakannya selanjutnya seperti apa. Yang penting jaga-jaga dengan trailing stop. Ingat, jaga-jaga dengan trailing stop. Oke, itu aja untuk BBTN. Selanjutnya kita akan membahas saham MLPL. Nah, untuk MLPL sendiri teman-teman dapat perhatikan secara structure market dia masih sangat downtrend, teman-teman.
dia masih sangat downtrend. Dan untuk sekarang sih saya sarankan teman-teman jangan mencoba spekulasi dulu di saham ini. Jangan spekulasi dulu, kenapa? Structure marketnya belum terbentuk dia mau kemana. Belum terbentuk dia mau kemana. Memang benar di perdagangan sebelumnya dia naik dengan sangat signifikan sekitar 22%. Tapi ingat teman-teman, tetapi teman-teman harus ingat, ketika kita trading itu, kita harus menguasai metode yang mau kita aplikasikan di market teman-teman. Kita harus menguasai setidaknya satu metode aja. Satu metode. Jangan teman-teman mencoba spekulasi-spekulasi. Jadi gini teman-teman, ada suatu asumsi yang sebenarnya saya sangat tidak suka, atau bahkan saya menentang asumsi itu, atau seperti suatu statement itu. Mungkin teman-teman pasti dengar bahasan itu, yang penting cuan, YPC, yang penting cuan, yang penting cuan. Nah, sebenarnya ketika teman-teman menerima asumsi itu di alam bawah sadar teman-teman, disitulah teman-teman mempunyai sistematik strategi trading itu yang sudah salah, teman-teman. Kenapa? Bahasa yang penting cuan itu berarti apa? Tidak ada kata konsistensi, teman-teman. Ketika kita menganut bahasa yang penting cuan, tandanya apa? Konsistensi atau kedisiplinan di dalam diri kita tidak ada. Karena apa? Yang penting cuan itu bahasanya sangat berisiko. Kenapa? Ketika teman-teman berpikir yang penting cuan, tetap di situ teman-teman udah nggak berpikir namanya risiko. Gitu. Sedangkan ketika kita trading, hal yang paling kita pikirkan pertama kali adalah risikonya dulu, teman-teman. Pastikan risikonya sesuai dengan strategi trading kita. Baru kita rasa sudah cocok dengan risikonya, baru kita pikirkan untuk rewardnya berapa persen gitu. Jadi pola pikir yang penting cuan ini saya pribadi saya tidak terima dan saya tidak tanamkan di alam bawah sadar saya. Kenapa? Itulah yang membuat psikologi kita trading itu yang berbahaya. Spekulasi boleh aja spekulasi teman-teman, tetapi harus perhatikan momentumnya, harus perhatikan momentumnya. Jangan teman-teman spekulasi tapi tidak ada alasan. Karena apa? Teman-teman berpikiran, oh besok bakal cuan, yang penting cuan. Nah, itulah yang teman-teman sangat berbahaya. Kenapa? Ketika teman-teman mempunyai pola pikir yang penting cuan, tandanya apa? Teman-teman mempunyai profit itu pernah profit. Ingat, tanda kutip pernah profit, teman-teman. Bukan masih profit. Jadi, trading ini yang paling penting, teman, ingat. Masih profit. Tandanya apa? Ketika kita masih profit, tandanya kita mempunyai konsistensi di situ. Itulah yang harus kita pikirkan. Masih profit itu tandanya konsistensi, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa konsistensi? Kedisiplinan. Kedisiplinan adalah nomor satu. Yang dimana ketika teman-teman sudah menguasai beberapa metode, jalankan metode itu dengan stop loss. Itulah namanya disiplin, teman-teman. Jadi, orang yang bisa sukses di market itu ketika dia mempunyai konsistensi dan disiplin. Bukan orang yang mempunyai pemikiran yang penting cuan, teman-teman. Jadi, memang mungkin bahasanya teman-teman sepele, yang penting cuan, yang penting cuan. Tetapi ingat, bahasa hal yang seperti itu bisa tertanam di alam bawah sadar kita, dan sadar tidak sadar, kita sudah mempunyai psikologi trading yang sangat berbeda, teman-teman. Yang dimana itu sangat tidak baik untuk kita trading. Kita mempunyai psikologi yang seperti itu, gitu. Jadi ketika teman-teman trading itu harus perhatikan. Makanya ada dikatakan apa? Trade what you see. Ingat, trade what you see. Trading apa yang kamu lihat. Not you feel, gitu teman-teman. Tidak apa yang kamu rasakan. Itu tandanya apa? Ketika kamu trading, perhatikan, lihat sesuai metode kamu apa tidak. Kalau tidak sesuai metode kamu, tinggalkan, cari opportunity di saham yang lain, teman-teman. Yang sesuai dengan metode yang kita kuasai, gitu. Jadi, mungkin itu sharing-sharing saya untuk teman-teman semua. Di situ kita coba mempunyai pola pikir yang benar dulu di market, teman-teman. Karena perhatikan, ketika teman-teman trading mempunyai rules yang benar, pasti dan percayalah, teman-teman akan mendapatkan hasil yang benar juga di market, teman-teman. Dan yang kita butuhkan adalah long term-nya, bukan short term-nya. Jadi yang kita inginkan adalah masih profitnya, teman-teman, bukan pernah profitnya, gitu. Itu psikologi yang harus kita punya untuk ketika kita trading di market, teman-teman. Oke? Itu aja sharingnya. Dan untuk MLPL sendiri, saya pribadi wait and see dulu, teman-teman. Wait and see dulu. Lebih baik kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk, tunggu aja dia di area supportnya itu di level harga 180, teman-teman. Tunggu dia masuk ke 180 atau ke 194. Itu adalah area yang teman-teman bisa coba bagus untuk spekulasi gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang dia masih berada di area-area yang seperti ini, ya saya
sarankan jangan dulu teman-teman. Jangan dulu, tunggu dulu dia pembentukan structure marketnya seperti apa. Apakah dia membuat lower low baru, apakah dia mampu membuat higher low baru, baru kita di situ kita mencari asumsi baru untuk mencoba masuk di saham MLPL sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang misalnya sudah masuk di harga bawah, ya teman-teman bisa sebenarnya realisasikan profitnya dulu. Kenapa? Secara tren dia masih downtrend. Jadi ketika kita masuk di saham yang seperti ini ya hanya bisa manfaatkan reboundnya teman-teman. Manfaatkan reboundnya. Untuk follow the trendnya kita harus kembali melihat structure marketnya gitu. Oke, itu untuk MLPL teman-teman. Selanjutnya kita membahas saham AMRT. Ini saham yang kita bahas cukup banyak, jadi kita akan mencoba singkat-singkat saja. Untuk lebih jelas analisanya nanti teman-teman dapat join di channel Telegram, nanti kita dapat berdiskusi di situ teman-teman. Karena untuk menganalisa satu saham itu setidaknya minimal kita harus punya waktu 5-10 menit untuk benar-benar bisa mengerti market itu. Jadi di sini saya hanya menganalisa hanya sekian menit, bahkan sekian detik aja teman-teman. Oke, kita langsung saja. Untuk AMRT sendiri teman-teman dapat perhatikan dia masih berada di area channel trendline-nya dan di sini dia masih false break teman-teman. Ini dia masih false break. Dia belum mampu membuat high baru. Key levelnya di atas 1250 teman-teman. Untuk dia reverse dari bearish-nya ini, channel trendline bearish-nya ini, dia wajib mampu membreakout area 1250. Itu adalah key level penting dia. Tapi teman-teman dapat perhatikan dia belum mampu breakout area itu teman-teman. Dan dia direjectkan kembali di perdagangan hari ini juga. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba masuk saham AMRT sendiri, ini saya hapus. Kenapa saya hapus ini? Ini areanya sudah tidak fresh lagi, jadi lebih baik kita tidak gunakan itu sebagai acuan untuk kita masuk di saham AMRT ini. Lebih baik untuk teman-teman mencoba masuk, teman-teman dapat masuk di area yang saya tandain ini. Tunggu dia masuk area ini adalah area Quasimodo-nya. Teman-teman dapat masuk di area ini, baru kita bisa mencoba ikut kembali meretest area 1250-nya gitu teman-teman. Jadi teman-teman dapat perhatikan di level harga 1110 nih teman-teman. Itu adalah area yang bagus untuk kita coba masuk di saham AMRT ini. Untuk stop loss-nya di bawah 1075 aja gitu. Jadi misalnya teman-teman masuk di 1110, stop loss-nya kurang lebih sebentar ya di bawah ini sekitar 6% teman-teman. 1045 itu adalah stop loss-nya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan dana yang terukur, pastikan 6% dikurangi stop loss-nya berapa persen, misal 1 juta ya kalikan aja dana yang teman-teman harus masuki ketika stop loss-nya 6%, 1 juta berapa gitu. Oke, itu untuk AMRT. Tunggu dia memasuki area Quasimodo-nya, itu adalah base entry kita untuk mencoba masuk di saham AMRT teman-teman, area 1110. Oke, kita akan lanjutnya saham Behit. Kita akan lanjut ke saham Behit. Untuk saham Behit sendiri teman-teman dapat perhatikan, kemarin saya sudah menganalisa saham ini di video saya yang sebelumnya, yang dimana saya katakan ini membuat seperti double bottom teman-teman. Dia akan membuat seperti double bottom, yang dimana teman-teman apabila menonton video saya katakan teman-teman bisa spekulasi di saham ini, yang dimana apabila dia close di bawah 53 teman-teman wajib keluar gitu. Dan benar saja sekarang dia sudah naik teman-teman. Dia sudah naik kurang lebih, kita lihat dulu, sekitar 10%. Dia bahkan sempat ke harga 63. Udah kurang lebih sekitar berapa persen tuh ya, kita lihat dulu. Kurang lebih sempat hampir 17% teman-teman. Nah, untuk sekarang saham Behit sendiri saya sarankan jangan masuk dulu teman-teman. Jangan masuk. Ingat, ini saham lapis 3. Ini saham gorengan. Jadi, bagi teman-teman yang mencoba spekulasi di saham-saham yang seperti ini, saya nasihatkan gunakan dana yang terukur dan pastikan teman-teman harus siap rela cut loss. Kenapa? Apabila dia close di bawah ini, teman-teman, takutnya dia masuk ke 50 itu sangat berisiko bagi portfolio teman-teman gitu. Jadi untuk Behit sendiri saya sarankan wait and see aja dulu, hindari dulu. Kita tunggu structure marketnya seperti apa, kita tunggu momentumnya seperti apa, dan lebih baik kita mencari opportunity di saham lain teman-teman. Kenapa? Dia ini adalah high terakhir dia yang dia tidak dapat kembali bertahan. Di sini dia masih false break, teman-teman dapat lihat. Di sini dia mencoba retest dan kembali di reject ke bawah teman-teman. Tunggu dia mampu bermain di atas 63, kita lihat structure-nya seperti apa, baru kita masuk gitu. Ketika dia mampu bermain di atas 63, cukup stop loss-nya di bawah 63 gitu. Jadi lebih aman untuk saham Behit ini gitu. Oke, selanjutnya kita membahas saham Kios. Nah, untuk saham Kios sendiri teman-teman dapat perhatikan ini juga sahamnya mempunyai volatility yang sangat tinggi, sangat mudah untuk di pump and dump teman-teman.
Dan sekarang teman-teman dapat lihat di 2 hari terakhir dia kurang lebih naik udah hampir 50%. Jadi dengan posisi yang sekarang saya tidak sarankan teman-teman mencoba spekulasi masuk. Ingat, kembali ketika teman-teman mau mencoba masuk, pastikan risikonya teman-teman, pastikan risikonya. Kalau seandainya teman-teman mau coba masuk, teman-teman perhatikan area ini aja nih. Nah, pastikan dia tidak turun di bawah 480. Udah itu aja. Kalau coba spekulasi seperti itu aja, pastikan dia tidak turun di bawah 480. Apabila dia close di bawah 480 ya teman-teman keluar gitu. Ini adalah area supply zone-nya teman-teman. Mungkin dia akan meretest area ini dulu untuk coba kembali. 566 itu adalah area TP yang teman-teman bisa manfaatkan untuk kios ini. Pastikan dia tidak turun di bawah 480. Udah itu aja teman-teman. Apabila dia break close di bawah 480, teman-teman keluar dulu untuk saham kios ini. Apabila teman-teman mencoba spekulasi, apalagi teman-teman tipe trader yang risk taker, nggak masalah. Yang penting teman-teman sudah tahu resikonya apa, dan pastikan gunakan metode dengan menjalankannya pakai stop loss, teman-teman. Saya selalu mengulangkan pakai stop loss, pakai stop loss. Kenapa? Itu adalah suatu hal yang paling berharga ketika kita menjalankan metode. Segala macam metode, ketika kita jalankannya tidak menggunakan stop loss, itu sama dengan kita omong kosong, teman-teman. Yang paling penting ingat kedisiplinan yaitu stop loss. Oke, selanjutnya kita membahas saham MTEK. Nah, untuk MTEK sendiri teman-teman dapat perhatikan sebenarnya kita sudah tandai ini adalah area base entry kita, tetapi teman-teman dapat perhatikan dia tidak mau turun ke area base entry kita itu. Dia di sini adalah low terakhir yang dia buat, close low terakhir yang dia buat, dan dia tidak membuat lower low baru atau new low baru, dan itu menjadi suatu yang bagus untuk MTEK ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk, teman-teman dapat perhatikan, kita coba tandai ini adalah area base dia. Bisa jadi dia akan konsolidasi dulu di area ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa TikTok aja, perhatikan area 1275 sampai 1725 sampai 1735 atau bahkan sampai 1750. Jadi teman-teman bisa TikTok ketika dia masuk 1725 sampai 1750. Teman-teman harus perhatikan, ingat ketika teman-teman ingin coba masuk di saham MTEK ini sendiri, ingat dia di sini sudah bearish, teman-teman. Di sini dia bearish, saya hapus dulu. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia sudah bearish, yang dimana tandanya polanya apa? Base drop base drop, teman-teman. Drop base drop, bukan rally base rally lagi. Jadi di sini dia sedang membentuk base, kita belum tahu dia mau membreakout area resistannya atau area supportnya, teman-teman. Yang penting teman-teman ketika dia membuat konsolidasi gini, jangan coba-coba beli di harga-harga yang seperti ini, sangat berisiko. Mending tunggu dia breakout area resistannya, dia mampu bertahan di area itu, baru teman-teman bisa coba masuk, atau tunggu mending dia masuk ke area 1725 sampai 1750, cukup stop loss-nya close di bawah 1725. Seperti di harga ya 1705 close-nya teman-teman dapat keluar untuk saham MTEK ini. Kenapa? Ingat, ketika dia telah membreakout area base-nya, tandanya drop base drop-nya jadi, teman-teman. Jadi untuk MTEK ini jangan masuk di harga sekarang. Tunggu dia retest area 1725 sampai 1750 atau tunggu dia breakout area base-nya ini aja. Gitu. Untuk update-nya nanti teman-teman dapat join ke channel Telegram kita. Kita akan update di channel Telegram kita, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita membahas saham BBKP. Ini saham yang teman-teman juga tahu di perdagangan hari ini naik sangat signifikan, teman-teman. Dan juga sangat ramai diperdagangkan, volumenya sangat ramai tadi di RTI saya diperhatikan. Nah, untuk BBKP sendiri teman-teman dapat perhatikan dia mempunyai news yang bagus. Saya tadi baca dia ada rencananya bank digitalnya sudah mau jadi gitu kurang lebih. Nah, teman-teman dapat perhatikan 2 hari ini dia naik sangat signifikan, teman-teman. Dia naik kurang lebih hampir 18%. Dengan kondisi sekarang saya tidak sarankan juga kembali kepada teman-teman untuk mencoba masuk di saham BBKP ini. Mending kita tunggu dia strukturnya seperti apa, apakah dia membuat low barunya itu di mana gitu. Tunggu mending dia kalau mau spekulasi masuk area ini, teman-teman. Nah, ini adalah area Koshimodo dia yang bagus, teman-teman bisa manfaatkan gitu. Jadi kita tunggu dulu dia membuat low barunya itu di mana. Dia mampu bertahan di low itu dan dia tidak membuat low baru lagi, baru kita bisa mencoba masuk di saham BBKP ini. Jadi mending kita tunggu strukturnya seperti apa, jangan masuk terobos masuk seperti ini, teman-teman. Jangan mencoba terobos masuk. Jangan pikirkan yang penting cuan dulu, sangat berisiko, teman-teman. Sangkut. Nanti kalau udah sangkut baru kita pusing. Jadi kita tunggu dulu dia masuk
ke area yang telah kita tandakan ini di area 254, baru kita mencoba ikut follow the trend-nya gitu. Atau apabila dia tidak mampu masuk ke area ini, tidak sanggup atau tidak capai ke area yang kita tandai, tunggu kembali dia strukturnya seperti apa. Tunggu dia strukturnya seperti apa. Ya, bisa jadi dia tidak sampai, dia bisa jadi di sini membuat low terakhir dia. Jadi 3 hari dia tidak mampu membuat lower low baru, kita tandakan di situ teman-teman bisa spekulasi gitu. Jadi untuk BBKP sendiri saya sarankan jangan coba masuk dulu. Kita cari opportunity di saham lain, teman-teman. Ingat, trading itu yang paling penting 80% itu menunggu, teman-teman. Jangan terbalik, 80% buy, 10% sell, 10% menunggu. Itu sangat berisiko. Jadi trading itu 80% menunggu. Ibarat kita seperti ya hewan-hewan di Afrika itu seperti singa atau cheetah, dia menunggu, lebih banyak menunggu pas ada momentumnya baru dia makan, mencari mangsanya gitu. Jadi sama seperti kita, teman-teman. Menunggu momentum yang tepat baru kita masuk gitu. Oke, itu untuk BBKP. Selanjutnya kita membahas saham Bukalapak, teman-teman. Sebenarnya untuk Bukalapak sendiri saya sarankan sih bagi teman-teman hindari dulu aja. Hindari dulu aja. Teman-teman perhatikan memang dia naik cukup signifikan, sangat menarik kita perhatikan, tetapi juga turunnya itu sangat signifikan, teman-teman. Jadi lebih banyak dia selalu membuat lower low baru, lower high baru. Kita tidak sarankan teman-teman untuk coba masuk di saham Bukalapak ini. Apalagi teman-teman bertanya mencoba average-nya, saya tidak sarankan sih, jangan dulu. Tunggu dia bermain di atas 378. Yang dimana area 378 itu tercluster juga di area channel trend line-nya dan juga area resistennya, teman-teman. Tunggu dia breakout di area yang ini, pastikan dia bertahan di atas 378, disitulah kita menunggu momentum untuk masuk di saham Bukalapak ini, teman-teman. Jadi untuk Bukalapak sendiri sih saya lebih prepare untuk wait and see dulu, pastikan dia breakout di area yang telah kita tandakan, itu adalah area key level penting yang wajib dia breakout, baru kita mencoba pertimbangkan untuk masuk kembali di saham Bukalapak ini. Saya pribadi untuk teman-teman hindari dulu, strukturnya sangat berisiko untuk teman-teman masuk di saham yang seperti ini. Oke, itu aja untuk Bukalapak. Selanjutnya saham terakhir kita membahas saham Tower, teman-teman. Nah, untuk saham Tower sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini dia sudah bearish, dia selalu membuat lower low baru, new low baru, dia selalu membuat higher high baru, teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Nah, untuk Tower sendiri juga teman-teman dapat perhatikan ini. Dia masih berada di area channel trend line-nya ini, teman-teman. Jadi, ya untuk Tower sendiri saya sarankan lebih baik teman-teman gak usah mencoba masuk dulu. Memang dalam 3 hari perdagangan ada level yang teman-teman perhatikan nih. Ini adalah area psikologi dia, yang dimana beberapa kali dia mencoba masuk di area 1025, harganya masih bertahan, teman-teman. Masih bertahan, dia tidak membuat low baru di area itu. Tapi saya sih lebih sarankan menunggu dulu, pastikan dia mampu membuat candle pembalikan. Kita tunggu candle pembalikan, teman-teman. Sangat berisiko. Ya, bisa aja teman-teman coba spekulasi. Yang penting ketika dia close di bawah 1025 ya keluar gitu. Misalnya 1015 close, teman-teman boleh keluar gitu. Tapi saya pribadi tunggu aja dulu, teman-teman. Tunggu dulu, misalnya dia close di 1040 ya teman-teman bisa masuk gitu. Dia close di atas 1040, misalnya 1050 tuh. Dia close kan ya teman-teman bisa masuk gitu. Kalau untuk sekarang sangat berbahaya sih, sangat berbahaya untuk mencoba spekulasi. Mending kita spekulasi di saham-saham yang lain aja, teman, seperti menunggu momentumnya di Doit, BABP atau yang lainnya atau AMRT begitu. Untuk Tower sendiri sih, mending kita tunggu structure marketnya seperti apa. Kita tunggu momentumnya, baru kita kembali menganalisa saham ini, baru kita mencari kesimpulan terbaru untuk saham ini gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Bagi teman-teman yang kurang mengerti atau ingin mencoba kita sharing-sharing, teman-teman dapat gabung di channel Telegram kita. Di situ kita nanti dapat berdiskusi, kita di situ juga dapat sharing, teman-teman. Oke, sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.